Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita tentang larutan penyangga. Materi ini ada di kelas 11 semester 2. Nah, anak-anak ibu semua, kalian mungkin sering menemukan gambar seperti ini, menemukan di minimarket, supermarket, itu berupa buah-buah dan sayur-sayuran yang dalam bentuk kalengan. Nah, ini fungsinya supaya bisa awet. Nah, untuk buah dan sayuran dalam kaleng ini harus dijaga pada pH kurang dari 4,5. Nah, ini fungsinya untuk mencegah pertumbuhan bakteri Clostridium botulinum. Di dalam buah maupun sayur terdapat sistem penyangga atau buffer. Nah, yang mampu mempertahankan nilai pH-nya meskipun diberikan sedikit dengan asam maupun basa. Jadi di sini kita akan membahas ini adalah larutan penyangga atau buffer. Di sini contohnya adalah makanan yang diawetkan dalam bentuk kaleng. Nah, ini adalah contoh kehidupan sistem larutan penyangga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini salah satunya saja ya anak-anak ibu. Nanti anak-anak ibu bisa cari contoh-contoh yang lain, contoh sistem larutan penyangga dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu kalian bisa menjelaskan jenis-jenis dan sifat larutan penyangga. Kemudian yang kedua, kalian juga bisa menghitung pH larutan penyangga dengan tepat. Selanjutnya, apa sih pengertian dari larutan penyangga? Nah, larutan penyangga atau dapar, bisa juga disebut dengan dapar atau buffer, adalah larutan yang dapat menyangga atau mempertahankan pH konstan terhadap pengenceran atau penambahan sedikit asam atau basa. Artinya, pH-nya tidak mengalami perubahan yang drastis walaupun kita tambahkan dengan sedikit asam atau basa. Nah, kalau sudah mengenal itu apa larutan penyangga, nah kemudian bagaimana dengan sifatnya? Sifat larutan penyangga itu ada dua. Yang pertama, larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam ini mengandung asam lemah dan basa konjugasinya. Nah, basa konjugasi adalah garam dari asam lemah tersebut. Jadi ini larutan penyangga asam adalah asam lemah dan basa konjugasinya. Basa konjugasi adalah garam dari asam lemah tersebut. Contoh misalnya CH3COOH ini adalah asam lemah dengan CH3COONA. Nah, COONA ini adalah garam yang berasal dari asam lemah. Maka ini disebut dengan basa konjugasi. Jadi campuran antara asam lemah dengan CH3COOH dengan CH3COONA ini akan menghasilkan larutan penyangga asam. Contoh lain adalah asam lemahnya H2CO3 dengan NaHCO3. Nah, ini asam lemah dengan garamnya yang berasal dari asam lemah ini sendiri. Maka disebut dengan basa konjugasi. Jadi campuran antara H2CO3 dengan NaHCO3 ini kalau kita campurkan akan menghasilkan larutan penyangga asam. Kalau dia mengandung asam lemah dan basa konjugasi, ya Ibu tekankan lagi ya, larutan penyangga asam adalah larutan yang mengandung asam lemah dengan basa konjugasinya. Nah, mudah-mudahan anak Ibu dapat memahaminya ya. Nah, selanjutnya yang kedua, larutan penyangga basa. Bagaimana terbentuknya larutan penyangga basa? Larutan penyangga basa itu berasal dari basa lemah dengan asam konjugasinya, di mana asam konjugasi itu berasal dari garam dari basa lemah tersebut. Jadi ini garamnya yang berasal dari basa lemah ini tadi. Contoh
larutan NH3 basa lemah dengan NH4Cl. Jadi basa lemah dengan asam konjugasinya. Ini adalah garam yang berasal dari basa lemahnya itu sendiri disebut dengan asam konjugasinya. Kemudian larutan NH4OH dengan NH4 2 kali SO4. Basa lemah dengan asam konjugasinya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan soal berikut. Nah, tuliskan reaksi antara CH3COOH dengan KOH. Kemudian H2CO3 dengan NaOH. NH4OH dengan HBr. Tentukan pasangan dari larutan penyangga tersebut. Jadi menentukan komponen larutan penyangga ini tadi. Nah, Ibu akan berikan satu contoh penyelesaian ya. Nah, di sini contohnya adalah si CH3 COOH adalah asam lemah dengan KOH. Ya, dengan KOH ini adalah basa kuat. Nah, kita reaksikan terlebih dahulu. CH3COOH dengan KOH menghasilkan, jadi asam lemah bereaksi dengan basa kuat menghasilkan CH3COOK. Ini adalah garamnya atau basa konjugasi. Basa konjugasi adalah garam yang berasal dari asam lemah. Nah, asam lemah, basa kuat, garam, dan air. Nah, jadi pasangan dari larutan penyangga itu adalah CH3 asam lemah dengan basa konjugasinya CH3COH dengan CH3COOK. Nah, jadi ini adalah pasangan dari larutan penyangga tadi. Berarti dia bersifat larutan tunggu sebentar ya. Berarti tadi larutannya adalah larutan penyangga asam. Tunggu sebentar, ini ada kesalahan. Ibu balikkan dulu. Nah, oke, nggak mau balik. Oke, kita lanjut aja. Jadi Ibu tadi, mudah-mudahan kalian memahaminya. Untuk soal berikutnya, kalian kerjakan seperti yang Ibu contohkan. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah menghitung pH larutan penyangga atau buffer. Nah, di sini kalian ada dua cara untuk menentukan pH larutan. Yang pertama cara langsung. Kalau cara langsung, ini langsung masuk ke rumus. Tapi ada syaratnya. Kalau soalnya itu yang diketahui adalah asam lemah dan garamnya atau basa konjugasinya. Kemudian basa lemah dan garam atau asam konjugasinya. Contohnya adalah NH4OH dengan NH4Cl. NH4OH adalah basa lemah, sedangkan NH4Cl adalah garam. Nah, basa lemah dengan garam, nih berarti dia merupakan sifatnya adalah larutan penyangga basa. Kalau basa berarti yang harus kita ketahui adalah konsentrasi dari OH-. Nah, rumusnya adalah Kb dibagi mol basa dibagi mol garam. Nah, ini adalah contohnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh langsung. Nah, campuran berarti kalau dia kalau tadi kan basa lemah dengan garamnya. Nah, kalau sekarang pada contoh ini
ada campuran yang terdiri dari 100 ml HCN 0,1 molar. HCN ini adalah asam lemah dan 100 ml KCN garamnya, garam yang berasal dari asam lemah. Berarti ini basa konjugasi. Maka kalau ini asam berlemah berarti dia bersifat merupakan larutan penyangga asam, ya, betul sekali. Larutan penyangga asam. Maka mula-mula yang harus kita hitung adalah mol HCN dibagi untuk mendapatkan mol HCN volume dikali konsentrasi. Oke, ini sudah paham. Selanjutnya, nah, ini mol ini salah ya. Ini molnya si asam. Berarti mol asam. Bukan mol garam. Itu tadi yang untuk penyangga penyangga basa. Kalau penyangga asam berarti kita mol asam dibagi dengan mol garam. Ini kelebihan G-nya juga, Ibu. Dibagi mol garamnya. Nah, jadi tadi Ibu tekankan lagi kalau di sebelumnya tadi itu adalah penyangga basa, rumusnya OH min. Nah, sekarang karena dia terdiri dari asam lemah dan garam, atau basa konjugasinya, maka ini sifatnya adalah bersifat asam, ya, asam. Jadi bersifat asam untuk larutan yang ini. Berarti penyangga asam. Maka kita menghitung H plusnya yang kita hitung. Rumusnya Ka dikali mol. Nah, ini salah tadi Ibu, salah ketik ya. Jadi mol asam dibagi dengan mol garam. Asam lemahnya. Nah, kita masukkan. Molnya si HCN adalah 10 mmol. Molnya KCN adalah 20 mmol. Nah, dihasilkan 1 kali 10 pangkat min 5. Kemudian untuk menghitung pH-nya, min loh 1 kali 10 pangkat min 5. Maka pH-nya 5. Selanjutnya, cara tidak langsung. Cara tidak langsung ini syaratnya apabila yang diketahui adalah asam lemah dengan basa kuat, basa lemah dengan asam kuat. Maka ini harus direaksikan terlebih dahulu. Dan harus diperhatikan adalah mol lemah itu lebih besar daripada yang kuat. Jadi ini harus diperhatikan juga. Jadi bisa menjadi larutan penyangga apabila jumlah mol lemah ini lebih besar konsentrasinya daripada yang kuat ini. Nah, soal cara tidak langsung. Contohnya adalah 300 ml CH3COH 0,1 molar direaksikan dengan direaksikan dengan 100 ml NaOH 0,1 molar, tentukan pH. Nah, untuk hitung dulu molnya 30 mmol ini kita anggap besar ya. Mol lemahnya yang besar, mol yang basa kuatnya yang kecil. Maka kita bisa menghitung H plusnya di sini. Ini H plus ketinggalan Ibu. H plus. Nah, H plusnya Ka mol yang jumlahnya lebih besar dikurang dengan mol yang lebih kecil dibagi dengan jumlah mol yang lebih kecil. Nah, ini tadi kita masukkan angkanya. Yang besar adalah 30, yang kecil adalah 10. Yang Ka-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 5. Oh ya, untuk Ka-nya ini adalah 1 kali 10 pangkat min 5. Maka 30 dikurang 10 adalah 20. 20 dibagi 10. 2 ya, 20 dibagi 10, 2. Berarti 1 kali 2, 2 kali 10 pangkat min 5. Maka pH-nya min loh 2 kali 10 pangkat 5 atau
5 min loh 2. Jadi ini pH-nya adalah 5 min loh 2. Jadi ingat, mol yang besar, mol yang kecil. Tapi hati-hati ada jebakan biasanya ya. Kalau tadi itu jumlah H plusnya 1. Kalau ini jumlah H plusnya ini. Kalau kita uraikan 2H plus ya. Berarti NH4 2 kali hasilnya garamnya. Maka itu juga harus kalian perhatikan. Nah, jadi jumlah asam kuatnya ini kita kalikan yang kecil dikali 2. Nah, 50 dikurang mol NH4OH adalah 50 milimol yang besar ya. Kemudian mol H2SO4 adalah asam kuatnya 10 milimol. Tapi karena kalau kita uraikan H2SO4 ini terurai jadi 2H plus nih, 2H plus SO4 2 min. Maka ada angka 2 di sini. Nah, jadi maka yang kecil dikalikan 2 di sini. Nah, maka hasilnya adalah 9 plus loh 1,5. Jadi itu perbedaan dari yang pertama tadi. Kalau pertama tadi H plusnya cuma 1 terurainya, kalau yang ini 2. Jadi hati-hati ada jebakan juga di sini. Kalau ada 2 berarti harus kita perhitungkan, maka ini nanti garamnya akan terbentuk 2 kalinya. Oke, bagaimana anak-anak Bu? Bisa dipahami untuk materi larutan penyangga, yaitu bagaimana kita menentukan yang namanya larutan, apakah dia termasuk larutan penyangga asam atau penyangga basa. Jadi Ibu ingatkan lagi, kalau penyangga asam itu terdiri dari asam lemah dengan garamnya, atau larutan penyangga basa adalah basa lemah dengan garamnya. Kemudian untuk menentukan pH juga kalian perhatikan ada cara langsung dan tidak langsung. Nah, kalau langsung tadi langsung masuk rumus, tapi ada syarat tertentu. Kalau tidak langsung juga demikian. Mudah-mudahan kalian bisa menyimpulkan di rumah materi Ibu pada hari ini. Kemudian kalian kerjakan soal-soal yang berkenaan dengan materi Ibu ini. Kita bahas pada tatap muka nanti. Untuk lebih detailnya, untuk lebih memahami lebih banyak lagi, kita akan bertemu pada PTM terbatas nanti di hari yang sudah dijadwalkan. Nah, untuk sementara silakan kalian pelajari pembelajaran online yang Ibu berikan ini atau video yang Ibu berikan ini. Ibu akhiri saja untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.